Sebenarnya Ustaz, kita pengen tahu ini Ustaz, apa aja sih agenda Dewan itu setiap hari Ustaz? Hmm. Ya, kalau dilihat di luar kesannya jadi anggota dewan tuh enak. Kerjanya Ya, Ustaz. bicara-bicara, kemudian diskusi, kemudian kunker ya. Kesannya seperti itu kan. Sebenarnya Dalam setahun ini apa saja yang sudah Ustaz perjuangkan di sektor pendidikan Ustaz? pertama kali kita membahas dengan Dinas Pendidikan, ini berkaitan dengan evaluasi penerimaan siswa baru sebelumnya. Waktu itu istilahnya zonasi. Kebijakan pemerintah pusat dengan sistem zonasi ini meninggalkan banyak masalah. Ini kita dengar Ustaz, ini Ustaz sudah terpilih menjadi Ketua DPD PKS Kota Padang Ustaz. Nih, selamat dulu nih Ustaz. Nah, bukan selamat ya, ini innalillahi ya. Karena ini amanah kan. Kalau kita dapat hadiah baru kita bergembira. Tapi ini ya berarti struktur menganggap kita mampu. Nah, mudah-mudahan anggapan itu tidak salah ya. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya ini kan amanahnya berat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PKS TV Sumbar, kembali lagi nih kita di podcast Otalama PKS Sumbar. Dan kali ini kita hadir dalam edisi spesial 365 hari mengabdi untuk rakyat. Bersama saya Fahmi dan narasumber istimewa kita yang aktif mengabdi di gedung DPRD, terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan juga berdakwah. Ustadz Haji Mulyadi Muslim LCMA, anggota DPRD Kota Padang, fraksi PKS. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, mendengarkan refleksi Ustadz setelah setahun mengemban amanah sebagai anggota Dewan. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz nih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, ini semangat sekali Ustadz hari ini. Berarti kita akan mendengarkan kabar bahagia dari Ustadz. Insyaallah. Oh iya Ustadz, ini kita mulai dari awal perjalanan Ustadz ya, di DPRD. Ya. Dan kemudian kita mau nanya kepada Ustadz ini. Ustadz bisa cerita kapan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Padang dan mewakili daerah mana aja nih Ustadz? Terima kasih Ustadz Fahmi, pemirsa PKS TV dimanapun berada. Saya Mulyadi Muslim LCMA, dilantik di DPRD Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 1 tahun yang lalu. Dan saya memang mewakili Dapil 1 Kota Tengah, mendapatkan amanah dari masyarakat Kota Padang, khususnya warga Kota Tengah, dengan suara lebih kurang 3.676 suara. Masya Allah. Ini menarik sekali nih Ustadz. Tapi dari sini tentu kita Ustadz langsung punya peran ini di fraksi setelah menjabat, punya peran di fraksi dan komisi tertentu. Ya. Nah, di fraksi PKS ini jabatan Ustadz apa nih Ustadz? Kemudian di komisi berapa dan mitra kerja atau dinas apa saja yang menjadi tanggung jawab Ustadz? Ya, DPD PKS setelah kita dilantik memberikan amanah baik di internal fraksi ataupun di alat kelengkapan dewan. Saya diamanahkan oleh DPD menjadi wakil ketua untuk fraksi PKS. Kemudian di AKD, alat kelengkapan dewan, sebagai anggota Banggar dan juga anggota Komisi 4. Masya Allah. Jadi 2 AKD ini yang diamanahkan kepada kita untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, mengawal pemerintah Kota Padang. Masya Allah. Berarti tugasnya cukup luas ya Ustaz ya? 2 itu tugas yang sangat berat ya. Kenapa? Karena Banggar ini urusannya anggaran. Anggaran. Kalau Komisi 4 itu Kesra. Lebih kurang 12 OPD yang menjadi mitranya Komisi 4. Mulai dari Dinas Pendidikan, Kesra, Dispora, Dinas Sosial, penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, Nakrin, termasuk juga pariwisata. Masya Allah. Dan Ustadz, kalau kita bicara keseharian, pasti banyak kegiatan yang padat ya Ustadz ya, padat sekali kegiatannya. Sebenarnya Ustadz, kita pengen tahu ini Ustadz, apa aja sih agenda Dewan itu setiap hari Ustadz? Ya, kalau dilihat di luar kesannya jadi anggota Dewan tuh enak. Kerjanya
bicara-bicara, kemudian diskusi, kemudian kunker ya. Kesannya seperti itu kan. Sebenarnya tugas anggota dewan itu sesuai dengan amanah undang-undang 3. Dia sebagai legislatif bertanggung jawab untuk urusan legislasi, membuat perda, regulasi turunan dari pusat gitu, yang harus diturunkan untuk kota kabupaten. Kemudian budgeting, anggaran. Nah, yang ketiga pengawasan. Nah, 3 tupoksi dewan ini itu melekat kepada semua anggota dewan 24 jam. 24 jam. Sehingga kata orang, mana yang lebih mudah dihubungi, wali kota atau anggota dewan? Pasti anggota dewan lebih mudah dihubungi. Kenapa? Karena dia harus mengawal 3 tupoksi ini dan juga harus melapor ke konstituennya. Maka setiap waktu anggota dewan bisa dihubungi, kecuali HP-nya mati atau paketnya habis kan. Nah, jadi kalau kita sudah dilantik, sudah masuk ke AKD, pasti kita disibukkan urusannya rapat koordinasi dengan mitra untuk memastikan apa yang sudah direncanakan tahun sebelumnya berjalan. Atau ada kasus-kasus terjadi di lapangan dengan OPD tertentu, maka itu harus dikoordinasikan sebagai bagian dari pengawasan kita. Atau memang turun langsung ke masyarakat, melihat pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif, dan mungkin saja ada evaluasi, ada kendala, ada persoalan, nah maka itu harus kita tindak lanjuti dengan rapat-rapat dengan mitra. Jadi sebenarnya anggota dewan itu sangat sibuk. Nah, buktinya apa? Buktinya saya sendiri lah kan. Dulu sebelum jadi anggota dewan beratnya sekian kilo, 69 sampai 70. Saya jadi anggota dewan turun berat badannya kan. Berarti kan jadi anggota dewan tidak ringan, tapi berat. Masya Allah, ini kita sudah mendengar pengantar dari Ustadz ini ya. Dan pemirsa kita break dulu ya Ustadz ya. Boleh, siap. Dan pemirsa kita rehat sejenak karena ada yang mau lewat berikut ini, dan jangan kemana-mana. DPTD PKS Kota Padang. Ketua MPD Muhar Lion, Sekretaris MPD Rafdi, Ketua DPD Mulyadi Muslim, Sekretaris DPD Dedi Umbara, Bendahara DPD M. Maulidson, Ketua DED Okta Rizal Fiardi, Sekretaris DED Evan Johar. Pemirsa PKS TV ternyata luar biasa ya, dan jadi banyak hal yang diurus oleh anggota dewan. Nah, khususnya nih Ustadz Mulyadi Muslim yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, saya mau masuk ke pembahasan perbedaan Ustadz setelah Ustadz jabarkan tadi. Ya. Kita mulai dari pendidikan Ustadz. Ya. Dalam setahun ini apa saja yang sudah Ustadz perjuangkan di sektor pendidikan Ustadz? Ya, kita mulai dilantik 14 Agustus, di September sudah ada AKD, alat kelengkapan dewan, dan kita diamanahkan di Komisi 4. Pertama kali kita membahas dengan Dinas Pendidikan, ini berkaitan dengan evaluasi penerimaan siswa baru sebelumnya, yang dengan kebijakan pusat, waktu itu istilahnya zonasi. Kebijakan pemerintah pusat dengan sistem zonasi ini meninggalkan banyak masalah. Ada sekian ratus anak, dia tinggal di dekat sekolah. Tapi karena mungkin kuota di sekolah itu sudah penuh, sehingga kendala dia untuk masuk ke sekolah. Kenapa? Karena ternyata beradu dengan anak yang mungkin lebih dekat lagi, jadi koordinat rumahnya gitu. Dan itu sangat luar biasa persoalannya. Kalau misalnya masyarakat ini ada dari keluarga yang mampu, dia mungkin bisa masuk ke sekolah swasta, karena biayanya mungkin terjangkau. Tapi kalau anak itu dari keluarga yang kurang mampu, berpenghasilan rendah, maka ini jadi persoalan. Nah, itulah yang kita lakukan. Evaluasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga memberikan rekomendasi-rekomendasi. Misalnya pemetaan sekolah mana atau di daerah mana yang penduduknya padat, mungkin di situ sudah ada sekolah kita, sekolah negeri, tapi daya tampungnya terbatas. Maka apa rekomendasinya? Ada usulan penambahan unit sekolah baru atau penambahan rombel. Nah, termasuk juga dengan UPD lain yang tidak terkait langsung dengan Dinas Pendidikan, tapi dia menjadi penentu. Yaitu Dukcapil. Bagaimana mengantisipasi masyarakat jangan migrasi secara data. Kenapa? Karena untuk kepentingan anaknya bisa diterima di sekolah yang dianggap unggul, favorit, tapi karena jaraknya jauh,
Iya, betul. Ada disiasati dia pindah domisili. Nanti ujungnya apa? Ketika misalnya masih sistem zonasi, pasti dia lebih mudah atau sangat memungkinkan dia diterima terlebih dahulu. Kenapa? Karena titik koordinat rumahnya lebih dekat dari sekolah dia. Gitu. Nah, itu termasuk juga pemetaan guru. Kenapa terjadi ketimpangan gitu di beberapa kecamatan? Sekolah-sekolah kita SD negeri ataupun SMP penuh melebihi kuotanya. Tapi di beberapa kecamatan kekurangan murid gitu. Nah, memang jumlah anak yang harus sekolah di daerah itu berkurang atau memang dia sebenarnya tinggal di kecamatan A ini. Tapi karena sekolah yang dia inginkan itu ada di kecamatan B, dia pindah domisili secara administratif. Nah, maka ini juga kita evaluasi. Begitu juga dengan gurunya. Mungkin faktor gurunya yang di sekolah tempat tinggal dia ini dianggap kurang berkualitas atau ada masalah gitu. Karena proses pembelajaran itu sebenarnya kan ujungnya adalah hasil pembelajaran. Kalau hasilnya dianggap bagus oleh orang tua murid, pasti sekolah itu diguru oleh orang tua. Nah, itu juga bagian dari rekomendasi kita di bulan Agustus itu. Termasuk juga persoalan internal dinas pendidikan. Ada guru yang seharusnya dia bisa menerima sertifikasi, tapi karena jam dia tidak cukup, karena kebijakan jumlah rombel yang tidak memadai, sehingga kepala sekolah mungkin menyiasati. Ada yang bisa menerima sertifikasi, ada yang harus nambah jam di tempat lain. Nah, itu juga bagian dari evaluasi kita dengan dinas pendidikan, dan dalam rapat-rapat koordinasi dimunculkanlah rekomendasi-rekomendasi agar di tahun 2025 ini tidak ada muncul masalah seperti itu. Nah, termasuk juga penggunaan dana BOS. Artinya semua 8 standar pendidikan itu menjadi concern kita di Komisi 4 dengan mitra kita dengan Dinas Pendidikan. Masya Allah, ini banyak langkah nyata yang Ustadz dorong di sektor pendidikan nih ternyata. Dan tentu dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Ustadz ya. Nah, bicara tentang potensi daerah, ada salah satu yang penting juga yaitu adalah sektor pariwisata. Nah, bagaimana pengalaman Ustadz ini dalam memperjuangkan bidang ini? Kalau pariwisata, ini adalah OPD penghasil bagi Pemko Padang, pendapatan. Ditargetkan dari Dinas Pariwisata ini sekian miliar. Kan? Nah, maka diskusi kita bukan saja bagaimana orang menikmati keindahan alam Kota Padang atau pengelolaan pariwisata, tapi adakah impact-nya atau efeknya ke pendapatan daerah. Nah, maka concern kita dengan Dinas Pariwisata itu adalah pengelolaan pantai air manis, atau Malingkundang, atau Gunung Padang, atau juga Taplau, Moro itu. Mana saja yang bisa mendapatkan menjadikan pendapatan daerah bertambah. Ada beberapa titik objek wisata kita ini pendapatannya meningkat berbiasa seperti Gunung Padang. Kenapa? Karena sudah dikelola dengan baik. Tiketnya sudah pakai sistem online digital gitu. Sementara di Pantai Air Manis banyak masalah. Pungli lah, kemudian pelayanan lah, gitu. Atau bagaimana masyarakat sekitar dalam menyambut atau melayani tamu. Banyak persoalan. Nah, akhirnya apa? Kita sekian kali rapat dengan Dinas Pariwisata mendudukkan apakah Pantai Air Manis ini prioritas Dinas Pariwisata untuk dikembangkan ke depan. Kalau secara sejarah Pantai Air Manis itu dengan Batu Malingkundangnya itu bukan sekedar cerita di Kota Padang atau Indonesia, tapi sudah mendunia. Orang dari Malaysia, dari luar negeri ingin mendengar bagaimana cerita Malingkundang. Sudah mereka dengar, ingin melihat seperti apa gitu. Tapi pengelolaannya memprihatinkan. Kenapa? Karena ada persoalan dengan masyarakat, ada juga persoalan dengan Perusda PSM yang diberi amanah untuk mengembangkan objek wisata itu. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada persoalan di situ. Bagaimana kebersihan objek wisata Pantai Air Manis, bagaimana pengelolaan tiket, retribusi masuk, bagaimana pelayanan masyarakat. Oh, itu luar biasa. Berulang-ulang kita rapatnya dengan Dinas Pariwisata dan juga dengan PSM. Nah, rekomendasinya apa? Rekomendasinya harus ada pembenahan serius. Anggaran kita terbatas untuk pengembangan objek wisata ini. Pembenahan seriusnya apa? Pertama, siapa mengerjakan apa? PSM tanggung jawabnya di mana? Pok Darwis di mana kewenangannya? Masyarakat sekitar apa pula
kewenangan dan haknya gitu. Nah, kemudian untuk rekayasa pengembangan objek wisata di Pantai Air Manis ini pilihannya adalah mencari investor yang siap untuk mengembangkan. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh Pemko Padang, khususnya Dinas Pariwisata. Masya Allah. Yang menarik sekali Ustaz. Dan pengembangan pariwisata ini Ustaz memang bisa membuka banyak peluang, termasuk lapangan kerja baru. Nah, bisa bicara soal peluang kerja Ustaz. Ya. Bagaimana dengan sektor ketenagakerjaan? Apa yang sudah Ustaz dorong sejauh ini Ustaz? Pengangguran kita di Kota Padang ini cukup tinggi juga, pengangguran terbuka ya. Ya Ustaz. Nah, kemudian lapangan kerja kita di Kota Padang ini tidak signifikan juga perkembangannya. Industri kita tidak berkembang mengembirakan. Nah, pertama karena faktor COVID sebelumnya. Yang kedua memang Padang ini sebenarnya lebih banyak fokusnya pada jasa. Nah, maka kita perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan anak warga Kota Padang yang siap kerja di bidang jasa ini. Nah, maka kita mendorong lewat Nakirin bagaimana pelatihan-pelatihan itu memang berorientasi pada skill, ilmu terapan, sehingga bisa dipakai, digunakan oleh anak-anak kita dan siap di lapangan kerja. Nah, kita juga mendorong kalau seandainya tidak memungkinkan mereka bekerja di Kota Padang, tapi karena sudah dibekali dengan skill, keahlian misalnya bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau bahasa Mandarin, gitu, maka ini adalah modal bagi mereka untuk bisa kerja di luar negeri. Dan itu memang menjadi tupoksinya Nakirin. Masya Allah, ini berarti banyak sekali ikhtiar yang sudah Ustaz lakukan untuk membuka peluang kerja dan mendukung para pekerja Ustaz. Sebentar, kita Dewan ini babnya mendorong ya. Iya, mendorong. Karena kita ini orang di pemerintah itu ada namanya eksekutif, ada nama legislatif. Nah, kita ini babnya mendorong. Nah, eksekutornya mana? Yaitu pemerintah, OPD masing-masing. Nah, kalau kita lihat Ustaz, kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung pada bidang Kesra. Nah, apa yang menjadi fokus perjuangan Ustaz di bidang kesejahteraan rakyat ini Ustaz? Khusus bidang Kesra ini sebenarnya sangat luas cakupannya ya. Urusan sosial ada juga di Kesra, walaupun sudah juga ada dinas sosial ya. Urusan UKS di sekolah juga tanggung jawabnya Kesra. Nah, tapi yang paling utama itu adalah urusan keagamaan. Nah, di Kesra itu ada urusan MTQ, ada urusan guru mengaji, ada kegiatan pesantren Ramadan, ada kegiatan subuh barokah, ada kegiatan wirid remaja. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan agama itu tanggung jawabnya Kesra. Nah, kalau kita rekap dengan OPD mana kita yang lebih banyak berdiskusi, rapat koordinasi, hearing atau turun ke lapangan, urusan Kesra nih, dengan dinas pendidikan gitu. Nah, baru nanti yang ketiga urusan kesehatan. Nah, kenapa? Karena program yang sudah dirancang oleh pemerintah sebelumnya itu adalah program yang sangat bagus dan anggarannya cukup besar. Nah, tapi dia dalam perjalanan ada persoalan-persoalan. Nah, inilah yang harus kita kritisi, kita berikan masukan, kita berikan rekomendasi. Misal dalam urusan guru TPQ. Guru TPQ itu ada juga sertifikasinya, sama seperti guru di sekolah formal. Kebijakan sebelumnya di Kesra itu guru TPQ ini dibagi 3 kelompok, ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, nanti kalau dia tipe A honornya lebih besar dari tipe B atau C. Tapi banyak kasus terjadi 3 atau 5 tahun sebelumnya dia klasifikasi A. Setelah diuji lagi jadi B, bahkan jadi C gitu. Nah, kan jadi masalah kan? Nah, di mana letak loss-nya? Apakah di sistem penilaian atau memang kemampuan guru ini yang menurunkan jadi tanda tanya itu. Atau banyak juga guru kita ini ternyata background mereka adalah mahasiswa. Mahasiswa. Nah, selama 3-4 tahun sebelumnya mereka stay di Kota Padang. Nah, maka nama mereka yang terdaftar untuk penerima sertifikasi. Tapi setelah mereka tamat, ternyata mereka pindah pulang kampung. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kenapa? Karena Rp1 yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan diaudit oleh inspektorat, oleh BPK, oleh BPKP. Nah, maka kalau ada persoalan orang yang tidak aktif lagi, atau orang yang pindah, orang yang meninggal, nah, ini jadi masalah. Nanti jadi temuan istilahnya oleh BPK. Ya. Nah, maka ini kita berikan rekomendasi-rekomendasi bagaimana data semakin valid, tidak ada yang error, tidak ada yang bermasalah.
Nah, termasuk juga begini, dia sebelumnya honorer, tidak PNS, bisa dia menerima. Sekarang dia jadi PNS atau dia menerima honor atau upah dari pemerintah dari nomenklatur yang lain. Itu kan juga jadi masalah kan. Betul, Ustaz. Nah, maka validasi data itu menjadi concern kita dengan Kesra. Masya Allah. Alhamdulillah nih usaha-usaha yang dilakukan Ustadz pasti ini banyak sangat membantu masyarakat. Apalagi yang membutuhkan perhatian khusus. Nah terakhir nih Ustadz, saya ingin menyinggung satu bidang yang juga sangat penting yaitu perempuan dan keluarga berencana. Apa yang sudah Ustadz perjuangkan di sini? Kita dari PKS diamanahkan untuk konsen mengawal urusan perempuan dan keluarga berencana ini. Kenapa? Karena perempuan, keluarga berencana, anak, ini amanahnya undang-undang memberikan tanggung jawab kepada kita bagaimana generasi kita yang akan datang adalah generasi emas yang berkualitas. Nah, maka hulunya seperti apa? Hulunya ini dari ibu-ibu rumah tangga kita. Bagaimana mereka dipastikan dalam kondisi sehat. Ketika mereka hamil, gizinya cukup. Sehingga nanti anaknya lahir tidak bermasalah. Kenapa? Karena persoalan bangsa ini dalam urusan keluarga ini, khususnya masalah stunting itu masalah sangat serius. Nah, di Kota Padang juga terjadi seperti itu. Nah, makanya koordinasi kita dengan Dinas Kesehatan, dengan OPD terkait bidang perempuan dan KB ini juga cukup intens memastikan program dari pusat ini berjalan secara optimal. Target kita menjadi kota layak anak itu harus dipertahankan. Dan alhamdulillah ternyata itu berhasil. Nah, kemudian bagaimana di sekolah kita meminimalisir bully. Ini juga jadi tanggung jawabnya Dinas Perempuan Keluarga PKB ini. Nah, ini kita dorong bersinergi dengan Dinas Pendidikan, termasuk juga dengan Kesra. Bahkan kita juga mendorong dengan lembaga vertikal Kementerian Agama. Kenapa? Karena Kementerian Agama punya sekolah, ada namanya MIN, ada Senawiyah, ada juga Madrasah Aliyah. Nah, di sekolah-sekolah agama pun juga ternyata banyak juga kasus. Nah, ini menjadi concern kita bagaimana meminimalisir kekerasan bagi perempuan di sekolah ataupun di tempat-tempat umum. Masya Allah. Baik Ustaz. Tapi kita break dulu sejenak Ustaz ya. Kita lihat dan pemirsa jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat berikut ini. DPTD PKS Kota Padang, Ketua MPD Muhar Lion, Sekretaris MPD Rafdi, Ketua DPD Mulyadi Muslim, Sekretaris DPD Dedi Umbara, Bendahara DPD M. Maulidson, Ketua DED Oktarizal Fiardi, Sekretaris DED Evan Johar. Baik, Ustadz, tadi kita udah mendengar juga Ustadz menjadi anggota Banggar, Ustadz. Dari sisi anggaran, apa yang sudah Ustadz perjuangan, Ustadz? Kalau terkait dengan anggaran, kita bersama kawan-kawan yang lain di Banggar mengawal pertama anggaran perubahan 2025 ini. Menyesuaikan dengan program unggulannya Pak Wali, Pak Fadli Amran dengan Pak Megus Nasir. Nah, Wali Kota, Wakil Wali Kota terpilih, punya visi, punya misi, punya progul, dan juga turun dari progul ini namanya aktivasi. Nah, misalnya Smart Surau, Padang Juara, Padang Hebat, Padang Amanah, Padang Melayani ya. Nah, amanah undang-undang dari pemerintah pusat, visi, misi, progul, apalagi tambahan aktivasi ini dari wali kota, wakil wali kota terpilih harus masuk sejak awal. Nah, peluangnya di mana? Pertama di perubahan. Maka kita mendorong anggaran perubahan yang sumbernya dari Silpa itu memang mengacu kepada progul atau aktivasi yang sudah diusulkan oleh Pak Wali dan wakilnya, dan itu sudah terkomunikasi ke masyarakat. Termasuk juga misalnya Dubalang Kota gitu itu kan aktivasi itu. Nah, setelah itu memastikan visi, misi, dan program ini masuk ke RPJM. Nah, kita dengan komisi yang lain, bahkan juga termasuk dengan dengan OPD-OPD terkait, khususnya TAPD, menargetkan RPJM
wali kota wakil wali kota terpilih ini selesai sebelum 6 bulan dan Sebelum ternyata alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Nah, turun dari RPJM ini adalah kebijakan umum anggaran, KUA PAS namanya. Nah, ini juga kita pastikan usulan dari OPD harus mengacu kepada RPJM ini. Nah, di kebijakan umum anggaran kita pastikan sekian miliar untuk apa? Untuk Padang melayani. Sekian miliar untuk apa? Untuk Padang juara. Sekian miliar untuk apa? Untuk Smart Surau. Nah, itulah yang kita kawal di Banggar. Dan untuk 2026 itu alhamdulillah sudah kita sepakati dengan TAPD, KUA-nya, dan beberapa hari ke depan kita akan paripurnakan. Nah, sehingga RPJMD-nya sudah selesai, diparipurnakan, sudah disahkan, turunannya dalam bentuk porsi anggaran atau postur anggaran pemerintah, sudah dalam bentuk KUA PPAS. Nah, inilah nanti jadi acuan bagi OPD untuk renjanya. Nah, kalau ada misalnya usulan program atau kegiatan atau aktivasi dari OPD tidak sejalan dengan Progut, maka kita akan coret atau kita akan geser gitu. Nah, misal pemerintah Kota Padang, wali kota dengan timnya OPD eksekutif menargetkan Padang ini bersih. Apa programnya? Bagaimana LPS, lembaga pengelolaan sampah di kelurahan-kelurahan ini bisa bekerja secara optimal. Apa kebutuhan mereka? Ternyata peralatan. Mereka butuh bentor. Bahkan DLH butuh mobil angkut sampah yang lebih kondusif. Anggaran mereka sebelumnya tidak ada. Nah, disinilah kita Banggar mendorong agar anggaran mulai dari Silpa ataupun 2026 itu mengacu ke situ. Nah, bahkan pokok-pokok pikiran anggota dewan pun yang mereka ambil dari hasil reses digiring ke menu ini. Oh gitu, Ustaz. Nah, misalnya saya kayak Kota Tangah, beberapa kelurahan, ada 13 kelurahan. Ada peluang pokir, mengusulkan masukan dari masyarakat, dari kelurahan. Apa kita usulkan? Awalnya mungkin infrastruktur, perbaikan drainase, atau saluran air di drainase, pertanian gitu. Ternyata ada peluang yang lebih ada kebutuhan yang lebih besar. Bentor, udah kita geser ke bentor gitu. Nah, untuk beberapa LPS gitu. Nah, jadi di Banggar kita mengawal seperti itu. Bagaimana Progul yang sudah dikampanyekan oleh wali kota, wakil wali kota, dipastikan oleh OPD terkait, masuk kepada renjanya, dan kita memastikan anggarannya ada. Coba kan sia-sia. Betul, Ustaz. Rencana ada, roadmap-nya juga sudah ada, target juga sudah ada, tapi giliran anggaran nggak ada, jadi dieksekusi kan. Betul. Nah, itulah kerja-kerja di Banggar. Mulai dari turunan RPJM, kebijakan umum, platform, nanti ujungnya disahkan. Masya Allah. Baik, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Ini kita dengar, Ustaz. Ini Ustaz sudah terpilih menjadi Ketua DPD PKS Kota Padang. Ustaz. Nih, selamat dulu nih, Ustaz. Nah, bukan selamat ya, ini innalillahi ya. Karena ini amanah kan. Kalau kita dapat hadiah baru kita bergembira. Tapi ini ya. Ya, apa rencana Ustaz ke depan ini? Ya, kita harus mengikuti dan dengan kebijakan pusat ya, dari pusat DPP kemudian dari wilayah harus kita optimalkan. Pertama kita melihat berarti struktur menganggap kita mampu. Nah, mudah-mudahan anggapan itu tidak salah gitu ya. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya ini kan amanahnya berat. Ya, kalau untuk Kota Padang, alhamdulillah kita di DPRD memang kita menjadi ketua DPRD karena suara kita lebih banyak dari partai-partai lain. Tapi secara jumlah kursi kita menurun dari 5 tahun yang lalu. Nah, tentu ketika kita diberi amanah dengan kawan-kawan yang lain, berarti sudah ada ini beban. Bagaimana paling tidak mengembalikan yang 9 itu. Kalau lebih dari itu kan ambillah bagus ya. DPD PKS Kota Padang dalam sejarahnya sejak ada reformasi ini, dari awalnya 2 kursi jadi 11 kursi. Nah, setelah itu turun jadi 9, jadi 7, jadi 6 ya. Nah, hari ini 7. Nah, tentu ini menjadi catatan serius kita. Bagaimana kita mengembalikan kejayaan DPD PKS Kota Padang. Ya paling tidak harus lebih lah dari yang sekarang ini, baru kita dianggap berhasil kan. Ini beban berat gitu. Nah, ditambah
PKS pernah menempatkan kadernya menjadi wakil wali kota, menjadi wali kota. Yang hari ini lepas dua-duanya. Iya. Nah, jadi ini beban berat. Makanya saya ketika disampaikan oleh kawan-kawan, selamat Ustaz, selamat Buya, ini bukan selamat, ini amanah, gitu ya. Iya. Amanah yang dibebankan ke pundak kita. Memang betul tidak sendiri, tapi kan ini tanggung jawab. Bagaimana kita membawa partai ini lebih besar, lebih bermanfaat, lebih dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Gitu. PKS sebagai partai reformis, partai kader sangat diharapkan oleh masyarakat. Kontribusinya seharusnya ke depan harus semakin nyata. Gitu. Nah, Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Sebelum kita tutup nih Ustaz, ada pesan atau harapan sekaligus closing statement pada kali ini. Ya, saya pribadi mewakili kawan-kawan DPD PKS tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada struktur yang menganggap kami mampu sehingga kami diberi amanah. Gitu. Nah, mudah-mudahan amanah ini tidak kami sia-siakan. Dan saya pribadi mewakili kawan-kawan DPTD Kota Padang sangat berharap kepada kader, relawan, simpatisan untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu, saling asah, saling asih, saling asuh untuk kejayaan Kota Padang dengan mengoptimalkan potensi-potensi kita yang ada di setiap daerah, kota, ataupun kecamatan, ataupun di tingkat RT ataupun RW ya. Agar keberadaan kita sebagai partai dakwah, sebagai partai kader, ini memang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga berharap kepada senior, kepada pakar, kepada orang yang peduli dengan Kota Padang ini, berikanlah masukan kepada kami. Kalau ada yang keliru dari kami, mohon kiranya diingatkan sejak awal-awal. Jangan biarkan kami telongsong jauh, hanyut, terbawa irama yang ternyata ini merugikan kita masyarakat Kota Padang dan kader relawan simpatisan PKS di Kota Padang. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya refleksi dan cerita yang sudah kita dengar di edisi spesial kali ini bersama Ustadz. Dan semoga nih amanah ini terus membawa manfaat untuk rakyat dan Ustadz diberikan kekuatan untuk terus mengabdi Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas kedatangannya dan di podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa PKS TV Sumbar sudah menyimak podcast Otolama PKS Sumbar edisi khusus bersama kami. Saya Fahmi dan Ustadz Haji Muladi Muslim LCMA pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPTD PKS Kota Padang. Ketua MPD Muharlion, Sekretaris MPD Rafdi, Ketua DPD Mulyadi Muslim, Sekretaris DPD Dedi Umbara, Bendahara DPD M. Maulidson, Ketua DED Okta Rizal Fiardi, Sekretaris DED Evan Johar.